I will judge you by your bookshelf. Ini buku grafis, buku sketch note, buah pemikiran dan quotes yang dituliskan oleh Grant Snider. Sobuk Mania, kita akan review buku I will judge you by your bookshelf. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe. Saksikan video ini terus sampai habis. Pengarang buku I will judge you by your bookshelf ini adalah Grant Snider. Nah, kita tahu bahwasannya Grant Snider ini adalah creator of incidental comics. Nah, sebenarnya Sobuk Mania, Grant Snider ini selain dia seorang sketcher gitu ya, yang ngebuat sketch, kemudian dia juga pengarang, dia juga suka menuliskan quotes bagus gitu ya, dan juga suka menggambar. Ternyata dia adalah seorang dokter gigi, atau kalau di sini dikatakan ortodontis ya. Nah, Grant Snider sendiri sudah menerbitkan 5 buku dan saya punya 5-5-nya di Kindle, tapi yang secara fisiknya itu saya cuma punya 2 ya. Satu yang ini I will judge you by your bookshelf, dan yang kedua adalah The Save of Ideas, atau kalau bahasa Indonesianya bebaskan imajinasimu. Nah, yang bebaskan imajinasimu nanti kita akan review. Sobuk Mania, kalau dari bukunya sendiri ini ada 130 halaman ya, dengan 124 sketch notes yang di sketch oleh Grant Snider. Itu sangat bagus sekali. Sobuk Mania, kalau dilihat dari bukunya ini memang sangat unik ya. Kalau yang saya beli ini yang hardcover atau kertasnya keras gitu ya. Tapi yang menarik menurut saya adalah ketika terima buku ini ya, ketika terima buku ini dari Amazon, karena pada ini bukunya saya beli tahun lalu, tapi di Peri Plus sama Books and Beyond itu tidak ada, jadi belinya di Amazon. Nah, ketika terima buku ini saya heran gitu ya, karena ada lubang di buku ini gitu ya, kalau bisa dilihat. Nah, ini ternyata ketika dilihat nih seperti ada orang yang mengintip gitu. Jadi ini lumayan menarik. Sobuk Mania, kenapa saya membeli buku ini? Karena memang saya pikir buku-buku yang dituliskan secara grafis, buku-buku yang dituliskan secara visual itu menarik karena nggak banyak kata-katanya, tinggal baca dan lihat gambarnya. Nah, saya akan kasih contoh beberapa sketch notes yang dibuat oleh Grant Snider. Misalnya ini ya, reading is dangerous gitu ya, hati-hati membaca ya, divisualkan orang lagi membaca ternyata ada lubang gitu ya, takut jatuh gitu ya. Kemudian sketch note yang kedua, heavy reading, itu bukunya berat. Kemudian speed reading, hati-hati karena bisa saking cepatnya gitu ya, bisa terlewat gitu ya. Sama overreading, kemudian accelerated reading dan proofreading. Dan memang ini dituliskan dan divisualkan dengan jenaka oleh Grant Snider. Artinya memang hati-hati membaca gitu ya. Bahwasanya membaca itu bisa banyak hal lah. Terserah pembacanya menganggap itu apa. Untuk contoh yang kedua ya, kenapa buku ini saya bilang bagus, contohnya adalah Eureka Moment ya. Ini bisa Sobuk Mania lihat ya. Si tokoh atau karakternya itu lagi mandi, kemudian didapat Eureka Moment-nya. I have discovered it finally. Kemudian dia lari keluar kamar mandi, kemudian di sketch sangat bagus sekali, kemudian dia duduk gitu ya. The cure for writer blocks is writing. Jadi pesan singkatnya adalah dari 4 kotak atau 4 sketch note ini, bahwasannya adalah obat dari writer's block adalah writing gitu ya. Obat dari writer's block itu ketika kita seorang penulis gitu ya, kita mengerjakan membuat novel atau apapun gitu ya, menurut dia gitu ya, kalau kita kena writer's block, yang harus kita lakukan adalah menulis. Akan tetapi Sobuk Mania, sebenarnya ada satu sketch notes yang sangat ngena ke saya gitu ya, karena di situ disebutkan tentang reading habitual gitu ya.
Kalau di sini dilihat di halaman 9 gitu ya, di halaman awal dibilang atau di sketch sama Grant Snider namanya Stage of the Reader gitu ya. Jadi di sini dijelaskan stage 1 itu adalah discovering books ya, kita banyak mencari buku. Kemudian yang kedua falling in love with books. Jadi kita jatuh cinta untuk membaca dan jatuh cinta kepada buku-buku gitu ya. Nah, yang ketiga itulah books as an identity. Jadi memang mau nggak mau book readers atau bookworm atau pembaca yang maniak sekali itu biasanya buku itu sebagai identitasnya. Kemudian yang keempat stage-nya adalah book as a substitute for human interaction. Kemudian yang kelima, books as an unbearable frustration gitu ya. Contohnya udah banyak baca buku, kemudian dia coba untuk menulis gitu ya, dan itu membuat frustrasi. Bagian yang paling menyenangkan atau stage of the reader yang paling menyenangkan dan menurut saya yang sering saya lakukan adalah stage number 6 atau no books. Jadi memang kadang-kadang lelah juga kita untuk membaca buku karena memang membutuhkan konsentrasi, membutuhkan pikiran dan lain sebagainya. Sehingga ketika di tahap jenuh itu kita masuk ke stage 6 yang digambarkan bagus sekali, itu adalah no books. Stage yang ketujuh itu adalah rediscovering books, dan ini biasanya kalau saya pribadi adalah membaca buku-buku yang entah kenapa kok kepikiran gitu ya. Misalnya ketika kita melakukan pekerjaan gitu ya, teringat buku manajemen gitu ya, kita ambil buku manajemen dan kita baca ulang gitu ya. Atau ketika melihat sesuatu gitu ya, teringat novel misalnya, oh ini anak-anak putus sekolah, teringat bukunya Andrea Hirata, Laskar Pelangi, dan kita buka buku Laskar Pelangi. Jadi rediscovering books ini bukan hanya mencari buku-buku baru, tapi melihat buku-buku yang lama untuk dibaca ulang. Nah, yang ke-8 hoarding books, menumpuk buku. To be honest gitu ya, ada yang bilang secara psikologis kalau mau membaca satu buku, kita harus beli 3 atau 4 buku. Jadi kebayang kalau kita mau baca 4 buku berarti kita harus beli 8 atau 10 buku. Nah, ini kadang-kadang ya dari 10 itu yang terbaca 5, jadinya kita seakan-akan menumpuk buku. Subbook Mania yang ke-9 ini aku pikir bagus banget ya, karena yang ke-9 ini adalah passing the books to the next generation. Jadi memang ya kalau saya pecinta buku ya, sama juga mungkin para book lovers yang menyaksikan video ini paham bahwasanya kalau kita gitu ya mewariskan harta oke lah ya, tapi mewariskan buku ke anak kita kayaknya lebih keren gitu ya. Mungkin itu Subbook Mania review I Will Judge You by Your Bookshelf. Buku ini seperti saya bilang di awal sangat layak dikoleksi gitu, karena semua bagiannya ini betul-betul secara serius gitu ya di sketch oleh Grant Snider, dan setiap kotaknya itu punya arti. Nah, apalagi yang saya suka seperti seperti banyak orang, secara visual ini bagus banget, dari warna, kemudian environmentnya, kemudian ceritanya, penggambarannya oleh Grant Snider ini sangat-sangat bagus sekali gitu loh. Jadi kalau saya boleh sarankan, kalau ini sangat layak untuk ditaruh di bookshelf-nya Subbook Mania semua. Terima kasih sekali lagi Subbook Mania sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang belum subscribe silakan subscribe. Yang mau komentari buku Grant Snider ini silakan di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan video ini sampai habis. Saya Abi Kang Review. Sampai jumpa minggu depan. Ciao.